Halo semuanya, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jidan Sinaga dari kelas Ekonomi S3D. Dan adapun materi yang akan saya bawakan pada malam hari ini yaitu perkembangan KTSP dan kurikulum 2013. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan struktur berdasarkan standar kompetensi. Perkembangan KTSP. KTSP dikembangkan dengan berbagai prinsip, yaitu sebagai berikut. 1. Berpusat pada potensi, perkembangan kebutuhan dan kepentingan lingkungan. 2. Beragam dan terpadu. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Dan untuk yang terakhir adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Berikutnya adalah komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. 1. Visi dan misi satuan pendidikan. Visi adalah presentasi apa yang diyakini sebagai bentuk organisasi masa depan dalam pandangan pelayanan karyawan. Visi sekolah harus mengasuh pada kebijakan pendidikan nasional dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan kebutuhan siswa dan tujuan pendidikan nasional dapat dijadikan sebagai pedoman setiap sekolah. Dan untuk selanjutnya, tujuan tingkat satuan pendidikan. Pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan kepribadian, akhlak mulia, serta untuk keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan untuk lebih lanjut. Dan untuk selanjutnya adalah hakikat pengembangan KTSP. Berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan siswa dan lingkungan, beragam dan terpadu, serta peka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seni. Dan untuk berikutnya adalah strategi pembangunan kurikulum. Melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah dan mengadakan musyawarah antara kepala sekolah dengan masyarakat atau dengan pakar kurikulum untuk meningkatkan pembelajaran kurikulum yang berlaku serta menciptakan suasana kondusif dan penyiapan sumber daya belajar. Dan sebagai yang terakhir adalah acuan operasional penyusunan KTSP. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia, peningkatan potensi kecerdasan dan minat sesuai ketingkatan perkembangan dan kemampuan siswa. Dan untuk yang terakhir adalah keragaman potensi dan karakteristik daerah lingkungan, tuntutan pembangunan daerah nasional. Dan untuk yang kedua adalah perkembangan kurikulum 2013. A. Perkembangan kurikulum 2013 ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar sejajar dengan negara-negara lain, khususnya negara yang berada di kawasan Asia. Perkembangan kurikulum 2013 sangatlah konseptual dan dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena peningkatan kualitas pendidikan tentu akan sangat berdampak pada meningkatnya daya saing sumber daya manusia di Indonesia di era internasional. Namun ketika kurikulum 2013 diterapkan di lapangan, berbagai hambatan dihadapi sebagai akibat dari kurangnya persiapan dan keseriusan pemerintah dalam menerapkan kurikulum 2013. Dan untuk selanjutnya adalah infrastruktur menjadi hambatan utama penerapan kurikulum 2013. Ada beberapa pola pikir yang keliru dalam menerapkan kurikulum 2013, yang dimana kurikulum diterapkan terlebih dahulu, sementara baru kemudian guru dipaksa menyesuaikan diri. Dan seharusnya jika pemerintah serius ingin memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia melalui pembangunan kurikulum 2013, pola pikir tersebut haruslah diubah. Para guru dipersiapkan terlebih dahulu, baru kemudian kurikulum diterapkan agar tidak terjadi salah kaprah dalam implementasi di lapangan sekolah. B. Antara kompetisi dasar dan pendekatan saintik. Dalam rumusan kurikulum sebelumnya KTSP, terjalin integrasi yang kuat antara standar kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar dan indikator merubah prasyarat
yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk dapat mencapai standar kompetensi yang diharapkan dari setiap mata pembelajaran. Dan untuk poin terakhir adalah butuh waktu untuk mengubah mindset guru. Persoalan infrastruktur dan konten kurikulum menjadi persoalan mendasar yang menjadi hambatan penerapan kurikulum 2013 di lapangan. Seperti yang kita tahu bagaimana sulitnya mengubah mindset guru yang sudah terbiasa mengajar dengan gaya tradisional, ketika guru mulai dituntut untuk lebih variatif dalam menerapkan metode dan teknik pembelajaran yang efektif, dan itu adalah sesuatu kendala utama bagi guru dalam menerapkan kurikulum 2013. Baik, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih, dan sebelumnya saya mohon maaf atas kekurangan atau kesalahpahaman tentang materi yang boleh saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.